warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Septianingsih dengan NIM C1B024113. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai perancangan sistem reward berbasis kinerja pada PT Unilever Indonesia Tbk. Sistem reward merupakan salah satu bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia karena dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi, produktivitas, dan keterikatan karyawan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu merancang sistem reward yang adil, transparan, dan selaras dengan tujuan organisasi. PT Unilever Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Fast Moving Consumer Goods atau FMCG dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi. Dalam kondisi tersebut, perusahaan membutuhkan karyawan yang memiliki kinerja tinggi, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan pasar. Namun, perusahaan juga menghadapi tantangan seperti menjaga motivasi kerja, mempertahankan talenta terbaik, atau meningkatkan keterikatan atau employee engagement. Oleh karena itu, diperlukan sistem reward yang mampu memberikan apresiasi atas kontribusi karyawan, sekaligus mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Nah, apa sih tujuan perancangan sistem reward ini? Yang pertama, meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan agar tetap bekerja secara optimal. Yang kedua, memberikan penghargaan atas kontribusi dan pencapaian yang telah diberikan karyawan kepada perusahaan. Yang ketiga, mempertahankan karyawan yang berprestasi sehingga perusahaan tidak kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas. Selain itu, sistem reward juga bertujuan untuk meningkatkan employee engagement dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Agar sistem reward berjalan secara objektif, diperlukan indikator penilaian yang jelas. Dalam rancangan ini, pencapaian KPI diberikan bobot terbesar, yaitu 50%, karena mencerminkan hasil kerja yang dicapai oleh karyawan. Selanjutnya, inovasi dan kreativitas memiliki bobot 20%. Karena perusahaan membutuhkan ide-ide baru untuk meningkatkan daya saing. Kemudian, kerjasama tim memiliki bobot 15% karena keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh individu, tetapi juga kolaborasi antar karyawan. Dan yang terakhir, disiplin dan kepatuhan diberikan bobot 15% karena mencerminkan tanggung jawab karyawan terhadap aturan dan budaya perusahaan. Dan dengan sistem ini, reward diberikan berdasarkan kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Reward finansial merupakan penghargaan yang diberikan dalam bentuk materi atau uang. Dalam rancangan ini, reward finansial dapat berupa bonus kinerja tahunan bagi karyawan yang mencapai target kerja. Selain itu, terdapat insentif bagi karyawan yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Perusahaan juga dapat menerapkan merit pay atau kenaikan gaji berdasarkan prestasi kerja, serta profit sharing sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi terhadap keberhasilan perusahaan. Reward finansial ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan. Nah, selain reward finansial, perusahaan juga perlu memberikan reward non-finansial. Contohnya adalah program Employee of the Month, pemberian sertifikat penghargaan, kesempatan mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta promosi jabatan bagi karyawan yang menunjukkan kinerja terbaik. Perusahaan juga dapat memberikan fleksibilitas kerja dan mendukung work-life balance agar karyawan merasa lebih nyaman dalam bekerja. Reward non-finansial sangat penting karena tidak semua karyawan termotivasi oleh uang. Banyak karyawan yang juga menghargai pengakuan, kesempatan berkembang, dan lingkungan kerja yang positif. Dalam praktek modern, sistem reward tidak hanya berfokus pada uang atau kompensasi. Pada konsep total reward, yaitu kombinasi antara reward finansial, reward non-finansial, kesempatan pengembangan, dan lingkungan kerja yang mendukung. Melalui konsep ini, perusahaan tidak hanya memberikan penghargaan atas hasil kerja, tetapi juga membantu karyawan berkembang dan merasa nyaman dalam bekerja. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena mampu meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, serta keterikatan karyawan terhadap perusahaan. Nah, apabila sistem reward ini diterapkan dengan baik, maka akan memberikan manfaat bagi karyawan maupun perusahaan. Bagi karyawan, sistem reward dapat meningkatkan motivasi, kepuasan kerja, serta memberikan kesempatan untuk berkembang. Sedangkan bagi perusahaan, sistem reward dapat meningkatkan produktivitas, memperkuat employee engagement,
engagement, mengurangi tingkat turnover, dan membantu pencapaian target organisasi. Dengan kata lain, sistem reward yang efektif akan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan karyawan. Sebagai kesimpulan, sistem reward merupakan salah satu instrumen penting dalam manajemen kinerja karena dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan keterikatan karyawan. Dalam rancangan ini, reward diberikan berdasarkan pencapaian kinerja yang terukur melalui KPI, inovasi, kerjasama tim, serta disiplin kerja. Selain itu, perusahaan tidak hanya memberikan reward finansial, tetapi juga reward non-finansial melalui pengembangan karir, penghargaan, dan lingkungan kerja yang mendukung. Dengan menerapkan konsep total reward, perusahaan dapat menciptakan karyawan yang lebih termotivasi, produktif, dan loyal, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang.